Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang tengah hari. Kami sudah sampai di daerah Sangir Balai Janggo SBJ. Akan kita lihat nanti apakah kuliner yang ada di sini dan juga pariwisatanya yang ada di Sangir Balai Janggo. Mari kita ikuti dari Padang TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, masuk Pak. Ayo Pak Ahmad. Masuk Pak. Assalamualaikum Pak. Pak Ahmad, Pak Ahmad SBJ. Dari mana Pak? Kami dari Padang TV Pak. Ini menanyakan apa sih wisata bunyi kabarnya Pak. Siku ada gua yang sangat indah itu masuk Geopark Pak. Geopark siku besar Indonesia yang kami ketahui, yang kami jadi di Google Pak. Jadi gua di SBJ itu. Di Sangir di Kecamatan Selatan itu sangat indah. Iya. Itu Pak. Jadi kami ingin menanyakan kepada Bapak, apa posisi selain dari sana batu kapal itulah masuk Geopark. Selain dari itu ada yang lain mungkin Pak, tempat wisata yang mungkin ada yang lebih bagus Pak di kecamatan apa? Cuman itu Pak. Iya. Jadi sebetulnya selain Goa Batu Kapal, memang banyak objek wisata yang bisa kita kembangkan. Terutama ada Bukit Gani namanya Pak. Bukit Gani ini bisa lah untuk objek wisata panggung pandang. Dia seperti Goa Batu Kapal juga, batu kapur, tapi tidak berlubang. Mungkin untuk daya tarik mungkin bisa ditanam bunga. Untuk cocoknya seperti lokasi off-road jeep Pak. Iya. Kemudian ada air terjun Talang Sepintir. Itu bagus tuh. Udah ada jalannya ke sana. Tapi kurang terawat sekarang. Kemudian ada makam Raja Terbalik. Ya. Kemudian ada makam Keramat. Wah, banyak ya Pak ya? Banyak. Kemudian ada air terjun Suwir di Talau. Ya. Nah, kemudian ada rumah gadang. Oh gitu Pak ya. Tapi yang kita unggulkan sesuai dengan potensi Ya. itu Goa Batu Kapal. Ya, terima kasih Pak. Cukup bagus Pak. Ini Pak, kira-kira Pak, kita kan akses sangat Pak ya di Kabupaten Selatan karena kita di zona C ya Pak ya. Tapi kalau jalurnya misalnya Pak, kita daerah kabupaten ini jalur dari pusat kota Kabupaten Selatan yaitu Padang Aro itu ke Goa Batu Kapal kira-kira berapa kilo Pak? Kira-kira penempuh perjalanan. Nampaknya jalan sangat bagus sekali. Bagus, sudah diperbaiki aksesnya. Tinggal ke Damastraya lagi ya Pak ya. Yang tinggal sedikit ke Damastraya untuk menembus Kabupaten Selatan. Berapa kilo Pak kira-kira dari Sangir Batanghari, Sangir Balai Janggo ini ke Kabupaten ke ibu kota Kabupaten Pak? Jadi dari ibu kota Padang Aro itu ke Goa Batu Kapal itu 28 kilo kan Pak. 28 kilo ya Pak? Iya. Nah, jadi dari jalan khas hanya 2 kilo Pak. Oh, dekat 2 kilo dekat ya, itu udah diperbaiki juga kemarin. Udah diperbaiki Pak ya. Nah, kemudian untuk ke luar daerah ke Damastraya sekarang kan lagi giat-giatnya dikerjakan. Insya Allah setahun 2 tahun ini lah 2025 itu udah pasti bagus Pak. Ini harapan kita dengan lancarnya akses ke luar daerah, pariwisata yang dari luar daerah, misalnya dari Jakarta, bisa satu hari pulang pergi melalui Bandara Morobungo Pak. Jarak di sini ke Sungai Rumbai dari Damastraya hanya 50 kilo Pak. Berarti kita jarak tempuh kalau dengan mobil berarti 2 jam. 2 jam. Kalau lari 100, wah, dari 100 lebih bahaya. Lebih bahaya. Iya, saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Barat khususnya di Sulawesi Selatan. Ya beginilah kami berbincang-bincang sama Bapak Camat kita yang dari Sangir Balai Janggo.
beliau telah memaparkan begitu indahnya kabupaten kami, Kabupaten Sulawesi Selatan yang berada di Sumatera Barat ini. Ini memang kabupaten yang jauh di zona zonasi, tapi akses jalan telah diperbaiki oleh daerah, oleh kabupaten kita. Insya Allah, kata Bapak tadi, Damas Raya ke Sangir juga Balai Janggo, dan Padang mungkin lebih jauh dari sini. Akses dari Jakarta ke sini lebih dekat daripada jalan lintas dari Padang ke Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekanku dan saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Barat, dan juga pemirsa penonton Padang TV yang ada di mana saja. Inilah perbincangan kami, dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi ke daerah wisata, apalagi kan nanti daerah wisata itu geopark 10 besar dunia, yaitu Gua Batu Kapal. Terima kasih rekan-rekanku dan saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Barat. Oke, selamat siang rekan-rekan di Sumatera Barat. Sekarang saya sudah sampai ke temannya kantor Wali Nagari, Kadang Sungai Kunyit. Di sini tempatnya biasanya di Nagari ini ada di daerah Gua Batu Kapal. Mohon maaf nih, patah. Iya, oke. Mari kita ikuti. Assalamualaikum. Coba. Tuh. Pak, Pak Wali atau Pak Sik ya? Oh, Pak Sik ya. Kita tangan kami kembali ke Pak. Kami dari Padang TV. Acara kami kuliner kampus program Padang TV. Ingin potensi budaya alam, budaya juga potensi pandangan kami dari Gua itu ada risiko geopark masih 10 besar di dunia, yaitu Gua Batu Kapal banyak. Jadi kami ingin ekspos itu mencari itu ke dalam apakah memang betul bagaimana indahnya di Gua Batu Kapal itu. Jadi itu yang kami tanya, Pak. Kalau Gua Batu Kapal kira-kira Pak dari situ ke pusat kabupaten berapa kilo Pak? Dari Kebenaran ya Pak? Enggak, Kebenaran kabupaten. Terima kasih pada pemirsa kami di Sumatera Barat maupun khususnya di Kabupaten Sulawesi Selatan. Ini saya sudah ketemu bersama perangkat Wali Nagari. Beliau adalah Sekna, Sekretaris Nagari di Sungai Kunyit Barat. Sungai Kunyit Barat. Mohon maaf rekan-rekan saya karena mata buka. Itu biasa. Perjuangannya Pak. Perjuangan yang lebih bagus. Jadi kami sudah ketemu dengan Pak Sekna. Nanti kita mengikuti ke Gua Batu Kapal. Nah ini Sekna, beliau yang biasanya ini di Kanagajan. Terima kasih pemirsa. Nanti kita jalan-jalan ke kampung. Semoga di kampung ini ada semakin akses. Belum para hadirin, kita sudah sampai ke Gua Batu Kapal yang cukup populer di masa ini di Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya sendiri berterima kasih yang dari Kanagajan, daerah ini, bagaimana keindahan Gua Batu Kapal. Baik para pemirsa di Sumatera Barat maupun penonton yang setia di channelnya Padang TV,
nonton setia di keliling kampung. Kami sedang ngacak-ngacak kampung. Nah, inilah Gua Batu Kapal yang kami maksud. Ini termasuk di Sulawesi Selatan yang paling diprioritaskan untuk wisata alam. Dan ini gua ini telah banyak di ekspos, tapi mungkin sekarang pengunjungnya kurang, tapi biasanya hari Minggu dan hari libur banyak pengunjung. Baiklah Pak Radin, mari silakan kita masuk ke dalam dan kita lihat bersama Gua Batu Kapal. Oke. Beko. Mantap ini. Jalan di bawah Pak. Ada tapi kok punya. Spotnya itu ya Pak. Spotnya dari Kamar ada kan? Cukup. Oh, cukup bisa Pak. Tunggu saja ya. Masalah batu sih. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang. Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang diantaranya bangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Baik para pemirsa, saya sudah bersama Pak Sekretaris Nagari dan juga Pak Kasih yang biasa mengelola di daerah Gua Batu Kapal ini, tempat wisata. Kita mau tanya dulu kepada Pak Kasih. Istilahnya ini ada batu nih Pak Kasih, Pak Sek. Batu ini dipagar.
artinya dipagar ini apa nih Pak Sek? Kira-kira kalau Pak Sek yang mengetahui lah untuk apa batu ini dipagar? Kira-kira apa Pak? Kalau batu ini dipagar, ini konon katanya dahulunya batu ini tempat orang bertapa. Iya, kayak istilahnya menuntut ilmu. Jadi disinilah tempatnya bertapa. Makanya ini Sekarang dipagar. Nah begitu pemirsa. Tempatnya di sini ada juga dulu zaman dahulu kalanya ada pertapaan di gua ini untuk ilmu barangkali ya. Nah, jadi kita zaman sekarang tentu tidak tahu lagi itu pada zaman dulu. Nah ini batu bagus seperti tempat duduk, tapi kata orang-orang sini di kabarnya bagi bapak tadi ini adalah tempat pertapaan. Oke para hadirin, pada pemirsa Padang TV, mari kita lanjut ke sebelahnya. Ya. Akhirnya Pak Sek, gua batu kapal loh. Bunyi kabarnya, dulu di dalamnya Pak Sek, ada di dalamnya dan ada air di dalamnya. Bahkan di atasnya ada lapisan lagi. ya, Buah-buahnya. Itu kata orang dan kata dia dibukil. Apa betul atau tidak ini? Itu Pak Sek. betul. Oh betul ya? Yang masalah kan airnya dan rendah itu ke bawah ini. Oh di bawah ya? Iya. Oh gitu. Berarti di Goa 2. Gua dua, ada gua dua ya? Ada danau. Ada danau di bawahnya. Bunyi kabarnya nih Pak Sek. Kami baca di Google, di bawah ini ada air, kata orang, kata Google tapi kata penelitian. Nah kabar-kabarnya sama orang tua sini atau Pak Sek sendiri yang mengetahui, apa betul nih kamarnya banyak, air di bawahnya ada, apa betul Pak Sek? Apa betul ya? Oke Pak Pemirsa, terima kasih. Di sini di Gua Batu Kapal ini banyak keunikan, banyak sekali keunikan. Di bawah ada air, di atas banyak lapisan dan banyak lubang-lubang dan gua-gua yang lain. Bisa di. Yuk kita lanjut. Sudah banyak kan ya? Kemana sekarang Pak? Menuju kemana Pak? Ekstrim, mantap. Tidak beresin tapi bagus. Oke, para pemirsa, sangat ekstrim dan sangat bagus sekali. Kita untuk menuju ke gua yang ketiga lagi. Tadi gua satu dan kedua masuk gua. Sekarang kita masuk ke gua yang ketiga. Lebih indah lagi.
lebih mantap lagi. Yuk ikut. Go. Ini apa? Kita lalui jembatan. Oke, yuk lanjut. Tuh. Itulah keindahan dari Gua Batu Kapal. Ke alamnya yang indah, guanya yang banyak dan lubangnya banyak, dan juga ada flora dan faunanya. Seperti di sini tidak boleh nangkap ikan sembarangan, dan ini dilepaskan ikan supaya lebih indah dan lebih asri lagi. Oke, rekan-rekan, itu gua yang ketiga. Kita lanjut ke gua ketiga. Go. Sip. Ah, nanya lah. Ini apa? Ini pintunya, gua ketiga. Kita lanjut, yuk. Bapak-bapak kita yang nemani kita di Gua Batu Kapal. Mantap. Rekan-rekan, pemirsa yang berada di Sumatera Barat dan juga penonton kami yang berada di luar atau di dalam daerah Sumatera Barat, bapak-bapak inilah yang membantu kami dari Sekretaris Negari, dari Kenegarian. Beliau yang tahu seluk-beluknya di mana gua, lubang-lubang gua gitu. Jadi inilah yang ketiga, yang terakhir. Ada 3 lubang yang harus kita tempuh, tapi yang ketiga lebih mantap lagi. Oke para pemirsa, kita go, kita jalan lagi, yuk. Mantap. Para pemirsa Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sulawesi Selatan dan pencinta penikmat TV Padang keliling kampung, kami sedang acak-acak kampung. Ya, kita tanya kepada bapak kita mencari data. Gini Pak, kalau mengapa ikut jadikan nama Gua Batu Kapal? Gua Batu Kapal, apa sih Gua Batu Kapal dan siapa yang menemukan kira-kira Pak? Yang pertama di situ, kok sampai ikut jadi pariwisata itu Pak? Kalau yang menemukan udah jelas itu masyarakat setempat. Wow, iya. Nagari Sungai Barat. Iya Pak. Dan kenapa namanya Gua Batu Kapal? Iya. Jadi kabar yang kami dapat sebagai istilahnya kami pemerintah nagari, iya, terus kami bertanya-tanya juga kenapa sih Gua Batu Kapal? Iya. Dan kabar yang kami dapat dulunya konon katanya di sini ini lautan. Oh gitu. Iya Pak. Jadi yang gua ini kan ada 4 jumlahnya. Iya, gua 4 ya. Jadi kapal ini terdampar gitu. Mungkin kalau menurut ceritanya sekian lamanya terdampar, jadinya udah kayak batu semua gitu. Kalau dilihat dari jauh kan bentuknya bentuk kapal ya Pak. Bentuk ya? kapal. Iya. Karena dia gua, makanya dikasih nama Gua Batu Kapal. Kabarnya kami dapat dari masyarakat. Jadi itulah kabarnya para pemirsa. Kabarnya seperti gua ini seperti di dalam ada kapal, di dalam gerak kapal. Itulah kira-kira legendanya, kata orang-orang di sini. Jadi kalau kita berkunjung ke Kabupaten Sulawesi Selatan, jangan lupa ya kita ke Gua Batu Kapal. Indah sekali dan mantap. Itu pun cara tuh Bang, kan banyak ruang-ruangannya tuh Bang. Hari luasnya nih. Oke Bang, kalau harapan kami memang perlu Bang untuk akses jalan terutama kan, karena akses jalan dari pintu masuk ke dalam sini kan masih bisa dibilang belum layak Bang, karena kalau hujan nanti kayak mobil, motor itu bisa terganggu Bang, susah apanya, memang belum akses ke jalannya. Itu mungkin akses kedua. Kalau raminya itu di setiap lebaran tuh pasti rami, baik itu lebaran Idul Fitri
maupun Lebaran Idul Adha. Dan untuk perharinya mungkin yang agak ramainya tuh di hari libur, kayak hari Sabtu, Minggu, weekend. Bang, kalau jumlah goanya semuanya tuh ada 4, Bang. Jadi untuk yang di tempat kita sekarang ini namanya yang goa 3 ya, Bang. Yang goa 2-nya itu yang pintu masuk tadi. Yang goa 4-nya ada yang di gerbang utama tadi, Bang. Terpisah kalau untuk goa 4-nya, Bang. Dan goa 1-nya ada di belakang kita, Bang. Kan satunya belum terjerat jadi satu jalan terus. Acara keliling kampung di Padang TV, menjelajah Gua Batu Kapal Rancak Mana. Para pemirsa yang telah menonton kami di Padang TV maupun dari channelnya Padang TV, jangan lupa subscribe channel kami supaya kami bisa lebih banyak lagi upload keliling kampung dengan cerita keliling kampung, tempat wisata dan kuliner di Kabupaten Sulu Selatan. Terima kasih dan kami mengucapkan kepada saudara dan rekan-rekan saya seluruh pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.